Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohani kami yang ada di Betania Blessing Pasar Baru Jambi serta PBI Keluarga Metracari di Kota Bontang yang sangat-sangat saya kasihi. Oleh karena kemurahan Tuhan, kembali saya yang kelima kalinya bisa berada di negeri bambu atau di Tiongkok, China. Dan menarik sekali saat ini saya berada di air terjun di seputar danau Heavenly Lake di daerah Wuling Yuan daripada Tiongkok, China. Ya, saat ini saya berada di daerah Heavenly Lake, ada air terjun di sana. Dan saya percaya bahwa ini bagian di mana salah satu karya Tuhan yang ajaib, Bapak Ibu. Sekalipun tidak semua penduduk negeri ini percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun Tuhan itu sungguh sangat adil. Dia menciptakan alam yang begitu indah dan luar biasa. Ini sekarang adalah air terjun, tempat di mana Heavenly Lake mendapatkan sumber air daripada air terjun ini. Dan saya percaya inilah sebuah pemandangan baru. Dulu tempat ini tidak terurus, Bapak Ibu kasih. Tidak dipandang orang. Dan pemerintah Cina luar biasa, mereka membuat satu terobosan baru dan ada jalan baru yang dibuka dari tempat ini, kekasih Tuhan. Sehingga mereka bisa melihat tempat wisata yang indah, danau di atas gunung, di mana bisa diakses ketika memiliki jalan baru. Nah, kekasih Tuhan, hidup kita juga demikian. Saudara dan saya adalah sebuah mahakarya Allah yang ajaib. Dan oleh karena dosa, sehingga kita menjadi pribadi yang tak berarti dan menjadi pribadi yang tak berguna. Dan oleh karena karya Yesus, dia telah mati di kayu salib, dia membuka jalan baru supaya hidup kita itu bisa dinikmati secara rohani oleh orang-orang di sekitar kita. Kebaikan kita, kasih kita, bahkan gambar dan citra Allah dalam diri manusia itu terpancar lewat kehidupan saudara dan saya. Kalau ada dosa, nggak mungkin kita bisa memancarkan itu. Itu makanya perlu ada jalan baru yang membuat saudara bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, ini banyak sekali pengunjung yang sedikit banyak mengganggu konsentrasi ya, Bapak Ibu kasih ya. Karena memang ada wisata. Dan menarik sekali Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya untuk mengerti, ternyata ketika jalan baru dibuka oleh Yesus, kita yang tidak berarti bisa menjadi berarti. Sehingga kita yang tidak dipandang orang, kita yang selalu dijauhi orang, kita mungkin yang selalu nggak disukai orang karena selalu jadi batu sandungan, dengan jalan baru dan hidup membuat kita menjadi pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 20 mencatatkan demikian. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi jalan baru yang dibuka oleh Tuhan Yesus itu sifatnya hidup. Dan ciri sesuatu yang hidup itu adalah bertumbuh. Dan jalan baru ini punya satu bagian yang menarik kalau Bapak Ibu belajar soal jalan yang dibuka oleh Kristus dalam hidup kita. Itu Tuhan ingin membuat Anda ada pada konsepnya Tuhan. Karena jalan baru yang dibuat oleh Yesus dalam ayat ini itu berbicara tiga hal. Yang pertama bicara soal journey with God, you walk with God. Anda perjalanan bersama Tuhan. Itu jalan baru. Dulu kita berjalan dengan sendiri, dulu kita berjalan dengan ya dosa, berjalan dengan kutuk. Sekarang kita berjalan dengan Yesus. Anda dibawa sebuah pengalaman baru yang dunia nggak bisa berikan, Tuhan Yesus bisa berikan. Makanya ketika Anda masih rusak, Tuhan menawarkan ya jalan baru. Marilah kepadaku semua yang lesu dan beban berat. Dia akan berikan kamu kelegaan. Itu jalan baru yang Tuhan buat kita. Dan Anda harus berjalan bersama dengan Tuhan. Pikul lakuk yang kupasang kepadamu dan belajarlah kepadaku, kata Tuhan begitu. Jadi kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua itu juga bicara soal hubungan atau soal koneksi, Bapak Ibu kasih ya. Jadi soal bicara jalan itu bicara soal akses. Kalau tempatnya bagus tapi nggak ada jalan, kita nggak punya akses ke sana. Itu bicara soal hubungan. Tempat ini dulu bagus, ya tapi nggak ada jalan, sehingga nggak ada orang bisa ke sini. Tapi dengan adanya jalan baru yang dibuka oleh pemerintah Guilin, membuat kita bisa melihat tempat ini punya akses, punya jalan. Kalau dalam dunia kerja kita bisa dibilang orang dalam. Jadi saudara ini punya orang dalam di sorga. Sebagai pribadi yang merintis jalan baru bagi saudara untuk berjumpa dan menyapa dan menghampiri Allah dengan sebutan Bapa. Luar biasa jalan baru itu. Anda punya hubungan, pelihara hubungan itu. Sama seperti pemerintah Cina ini menjaga jalannya, aksesnya ke sini dijaga. Jalannya harus bagus ya. Kemudian fasilitas sepanjang jalan itu ada. Bis dan segala macam supaya tidak terputus hubungan di tempat ini. Dan yang paling penting adalah jalan itu bicara soal cara. Dan cara ini bukan cuma sekedar metode Bapak Ibu ya. Jalan itu bicara soal sistem. Ya, sistem. Jadi ketika Tuhan buka jalan baru, dia menetapkan sistem. Untuk apa? Untuk kita sesuai dengan format atau kodrat yang sebetulnya Tuhan sudah siapkan buat kita. Jadi sistem inilah bagian yang Tuhan carikan. Sistem itu beda dengan pola hidup ya Bapak Ibu ya. Sistem ini bicara tentang apa yang ada pada kita. Itu
berasal dari Allah dengan perpaduan. Perpaduan antara kerajaan sorga dengan kehendak Allah itu dimasukkan dalam diri kita. Antara Anda dan saya terpadu dalam sebuah sistem. Itu adalah jalan. Jadi sistem Anda dengan sistem kerajaan dunia atau kerajaan kegelapan itu berbeda. Tuhan mau supaya Anda masuk dalam sistem kerajaan Allah. Kenapa demikian? Karena ketika kau percaya Yesus, di dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat 13 di jalan kanan, kita telah dipindahkan, Bapak Ibu ya. Akhirnya sampai kata, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang tuh. Jadi kita dibawa dari sistem dunia dengan jalan baru, kita dibawa dalam sistem kerajaan Allah. Jadi contohnya, Anda suruh saya pergi ke pasar dengan jalan kaki, saya bisa. Pak bisa ke pasar, oh bisa dengan jalan kaki. Berapa lama? Ya terserah saya jalan kaki berapa lama. Itu gaya hidup saya. Tapi kalau saya tidak punya sistemnya itu begini. Bapak bisa ke pasar, tapi dengan cara terbang. Atau Bapak bisa ke tempat sana dengan cara terbang, atau pakai kayak Spiderman begitu. Atau kayak Bapak bisa ke tempat sana dengan cara terbang, atau pakai kayak Spiderman begitu. Atau kayak Superman loncat ke atas tebing itu. Jelas nggak bisa. Kenapa? Karena saya tidak diprogram untuk itu. Lain kalau saya burung, ya saya bisa ke sana, Bapak Ibu ya. Jadi ketika Anda diajak dunia dengan sistem dunia, harusnya Anda nggak bisa. Contohnya, suruh berzina, disuruh bohong. Ketika Anda percaya Yesus, sistem kita udah berbeda. Kita udah nggak bisa seperti itu lagi. Karena di kerajaan sorga tidak ada bohong. Di kerajaan sorga tidak ada zina dan dosa-dosa yang lain. Saya disuruh ngambekkan, ya itu sistem saya yang dulu mungkin ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika kau percaya Yesus, sistemnya udah berubah. Nah jalan baru itu seperti itu. Orang melihat kita punya gaya hidup yang baru. Bukan pola hidup semata-mata, tapi gaya hidup. Makanya Tuhan mengajarkan buat kita supaya hidup kita yang dulu adalah sebuah tempat yang tidak terakses, sekarang Anda diakses dan Anda bisa merasakan bagaimana Tuhan mengasihi saudara dengan membuka jalan baru itu sungguh luar biasa. Lalu diberikannya kita air terjun yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita, yaitu kasih-Nya melimpah atas hidup kita. Karena memang Allah itu adalah kasih. Allah bukan yang punya kasih, tapi Allah adalah kasih. Allah itu ya kasih, kasih itu ya Allah. Dicurahkan melimpah atas saudara, itu jalan baru Bapak Ibu. Kita yang nista, kita yang terkutuk, kita yang tidak punya arti, dibawa Tuhan dalam sebuah keadaan di mana saudara bisa melihat kelimpahan sorga dengan begitu luar biasa. Hari ini sistem apa dalam dunia yang masih Anda miliki yang belum dibuang? Sekarang harus dibuang dengan sistem kerajaan sorga supaya Anda menjadi pribadi yang mengerti arti bagaimana hidup menyenangkan Tuhan. Dari Wuling Yuan, Heavenly Lake, saya menyapa saudara untuk menyampaikan pesan Tuhan ini. Tetap semangat, hiduplah dalam jalan baru yang hidup, bertumbuh, dan menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom, haleluya. Tetap ku setia sampai akhir hidupku. Tetap ku setia sampai akhir hidupku.